Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman online semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang sedang memiliki kesulitan, semoga Allah senantiasa mudahkan dan memberikan kekuatan. Jangan lupa share, like, dan komen serta subscribe channel ini agar kebaikan ini tidak terhenti sampai di channel ini saja ya teman-teman. Menurut laporan Royal Islamic Strategy Study Center yang bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,6 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Pemimpin Umum Kantor Berita Mina di Jakarta, Ustadz Arif Rahman mengatakan, hal tersebut setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Adapun proporsi penduduk Muslim di Indonesia mencapai 11,92% dari total populasi di dunia. Berdasarkan hal tersebut, tampak jelas Indonesia menjadi pangsa pasar yang menggiurkan bagi produsen berbagai jenis produk, termasuk diantaranya makanan dan minuman. Saat ini, makanan serta minuman tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan pangan bagi manusia, tetapi telah bertambah fungsi menjadi sebuah gaya hidup baru. Masyarakat Indonesia dihamparkan dengan beragam jenis makanan dan minuman, baik hidangan tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, juga sajian dari luar negeri. Dengan harga jual yang bersaing, kita bisa menikmati bermacam-macam pilihan dari menu makanan utama hingga cemilan serta beragam minuman yang tersedia dari restoran dan rumah makan hingga ala kaki lima. Umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia tentu menjadi konsumen terbesar dari berbagai produk makanan dan minuman. Dikutip dari data.indonesia.id, tanggal 13 Januari tahun 2022, Indonesia menjadi negara konsumen makanan halal terbesar pada tahun 2019 dengan estimasi pengeluaran konsumsinya mencapai 144 miliar US dollar. Sudah selayaknya sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, umat Islam di Indonesia dimudahkan urusannya dalam hal makanan, minuman, serta produk lainnya yang terjamin halal sesuai tuntunan agama. Tetapi pada kenyataannya, umat Islam masih diharuskan mencari tahu sendiri status kehalalan hidangan yang akan dinikmati. Pasalnya, masih banyak produsen makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikat halal, padahal produknya digemari oleh umat Islam Indonesia. Mereka mengabaikan prinsip halal dan lebih mementingkan keuntungan secara perekonomian saja. Selama ini kita masih bergantung kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI, lembaga negara yang mengeluarkan sertifikat halal beragam produk yang beredar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, ternyata banyak pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang disebut BPJPH, menandai era baru jaminan produk halal di Indonesia, baik barang maupun jasa, yakni makanan, minuman, obat, kosmetik, produk biologi, produk kimia, produk rekayasa genetika, dan barang penggunaan maupun jasa penyembelihan, pengolahan, pendistribusian sampai penyajian. Kedepannya diharapkan Indonesia menjadi pusat atau destinasi halal dunia atau Global Halal Hub. Ternyata Islam telah mengatur jelas urusan makanan dan minuman yang diperolehkan untuk dikonsumsi umatnya. Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan thayyib atau baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Untuk menerapkan syariat Islam, dibutuhkan peranan negara sehingga sempurna pelaksanaannya. Pun demikian, untuk urusan pemenuhan kebutuhan pokok manusia berupa pangan, sepantasnya lah kita mendapatkan jaminan halal setiap produk makanan dan minuman dari pemangku kebijakan di negara.